Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan fire safety dan NFVA case studi review yang mengusung jurnal analisis sistem evakuasi kebakaran dan proteksi sprinkler berdasarkan dua jurnal terbaru. Untuk anggota kelompok yakni ada saya sendiri Julian Abi Mustafa dengan NIM 125 dan rekan saya Zaki Fauzan dengan NIM 2023-470. Masuk ke bagian pengantar fire safety dan standar NFVA. Apa itu fire safety? Fire safety adalah serangkaian upaya untuk mencegah kebakaran, meminimalkan penyebaran api, serta melindungi manusia dan aset bangunan dari risiko kebakaran. NFVA standar internasional yakni National Fire Protection Association yang menetapkan standar global untuk sistem proteksi kebakaran, evakuasi, sprinkler, dan juga alarm kebakaran. Yang pertama yakni evakuasi gedung bertingkat tinggi. Dikutip dari jurnal 2023, penelitian ini menganalisis simulasi penyebaran asap dan waktu evakuasi penghuni pada gedung pendidikan bertingkat tinggi menggunakan pemodelan komputer. Untuk metode penelitiannya menggunakan Fire Dynamic Simulator, PyroSim untuk pemodelan 3D, dan juga Evacuation Modeling berbasis agen. Analisis dari case study yang pertama yakni ada bahaya utama penyebaran asap, bermula dari kebakaran awal, lalu nantinya asapnya akan menyebar dan juga visibilitas turun. Visibilitas itu kalau misalnya kita analogikan ya seperti jarak pandang kita terhadap suatu objek ataupun sekitar kita itu mulai menurun dan kita nggak bisa melihat dengan jelas karena tertutup dengan asap yang menyebar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya smoke spread atau penyebaran asap menjadi ancaman terbesar, bukan api secara langsung, namun visibilitas menurun drastis di koridor dan juga tangga darurat, sehingga pada waktu evakuasi akan menjadi agak susah karena kita tidak bisa melihat dengan jelas. NFPA 101 mensyaratkan desain jalur evakuasi dan emergency exit yang mempertimbangkan kondisi tersebut. Solusi untuk meningkatkan keselamatan penghuni yang pertama yakni ada optimasi jalur evakuasi. Jalur evakuasi didesain ulang supaya nantinya ketika ada evakuasi mereka bisa lebih mudah untuk keluar dan bisa berpotensi selamat menjadi lebih tinggi. Sistem smoke control yakni instalasi sistem pengendalian asap aktif untuk menjaga visibilitas di jalur evakuasi. Lalu yang ketiga ada fire drill berkala, pelatihan evakuasi yang rutin mengingatkan bahwasannya nanti ketika terjadi suatu kebakaran atau suatu insiden, orang-orang di suatu instalasi tersebut dapat dengan mudahnya untuk meloloskan diri dari tempat kerjanya. Lalu yang terakhir ada emergency signal yang jelas signal, yang dimana emergency ini seperti penanda ataupun nanti petunjuk kemana arah exitnya atau arah keluarnya itu diletakkan. Jadi nanti ketika ada penyebaran asap itu tandanya itu bisa kelihatan jelas seperti itu. Lalu masuk ke case study yang kedua yakni performa sprinkler pada bangunan CLT yang dikutip dari jurnal tahun 2024. Penelitian ini menguji efektivitas sistem sprinkler pada bangunan cross laminated timber, yakni material kayu modern yang semakin populer di luar sana. Tujuan penelitiannya yakni mengukur penurunan temperatur ruangan, menganalisis perlambatan penyebaran api, dan juga mengevaluasi risiko flashover. Untuk metode yang digunakan yakni eksperimen kebakaran skala besar dengan pengujian temperatur dan observasi penyebaran api secara langsung. Hasil eksperimen menunjukkan bahwasanya penurunan temperatur secara signifikan menurun temperaturnya saat terjadi kebakaran. Lalu untuk penyebaran apinya itu bisa dikatakan lebih lambat daripada yang sebelumnya. Dan yang ketiga, resiko flashover juga berkurang. Potensi terjadinya flashover berkurang drastis dengan sistem sprinkler yang aktif. Penelitian ini juga mengacu pada NFVA 13 sebagai standarisasi, instalasi, dan juga performa sistem sprinkler yang wajib dipenuhi. Untuk analisis dari kedua kasus studi bisa kita lihat di tabel di sini. Yang pertama ada dari aspek fokus. Fokus yang pertama itu evakuasi penghuni, yang kedua adalah performa sprinkler sendiri. Yang kedua itu ada aspek metode. Di studi pertama itu ada simulasi, yang di kedua itu eksperimen. Untuk standar NFVA di studi pertama dia mengusung NFVA 101 yang dimana mengusung Life Safety Code, dan juga yang kedua itu instalasi sprinklernya. Risiko utama yang terjadi di case study pertama itu ada smoke spread dan juga visibilitas. Yang kedua ada flashover dan juga temperatur yang tinggi.
Solusi dari case study pertama yakni sistem evakuasi dan juga smoke control, dan juga di case study 2 itu fire suppression dan juga water system. Untuk pembahasan lebih lanjut bisa kita lihat bahwasanya asap itu sebagai, jadi bukan api yang jadi apa namanya kayak ancaman utama bagi kita, namun asaplah yang jadi asap yang jadi pantangan kita kalau misalnya sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak kita inginkan tadi. Lalu sprinkle juga meningkatkan survivability. Jadi dengan adanya sprinkle itu nanti akan meningkatkan chance kita dalam bisa escape gitu. Lalu evacuation planning yang wajib diuji itu ya kita melakukan pelatihan beberapa bulan sekali gitu, untuk supaya orang-orang itu terbiasa gitu. Jadi nanti misalnya sewaktu-waktu ada kejadian terburuk gitu, kita itu udah hafal dan udah tahu gimana caranya meloloskan diri. Lalu bangunan modern itu ya lebih ke gimana dari awal kita tata letaknya, kayak misalnya nanti tangganya ataupun ruangan-ruangannya itu bagaimana biar si jago api ini tidak menyebar dengan cepat seperti itu. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yang kita dapat di sini ada 4. Yang pertama, fire safety adalah keharusan karena kita tidak akan tahu di masa depan itu bakal terjadi apa. Lalu NFPA sebagai acuan utama yang kita usung di sini ada 101 dan juga 13 yang menjadi landasan desain sistem keselamatan kebakaran. Yang ketiga ada integrasi sistem yang terbukti efektif. Ini diuji dan juga diambil dari kelayakan ketika kita lakukan simulasi seperti itu. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah eksperimen vital dan juga simulasi. Untuk menganalisis risiko kebakaran memang membutuhkan pendekatan berbasis data dan juga pemodelan ilmiah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.